Sesosok bayi yang dibungkus plastik yang dibuang di laut ditemukan pemancing. Takut terjadi longsor susulan, warga korban longsor Banjarnegara selamatkan hewan ternak. UNES ciptakan alat deteksi longsor dan diberi nama Lindu. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 60 menit ke depan, Kompas Jateng akan menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Febriana Mila. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, 7 anak tergulung ombak saat bermain di Pantai Kemangi, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. 6 orang berhasil selamat, sementara 1 anak dan 1 warga yang menolong ditemukan meninggal dunia. Kejadian terjadi pada Minggu pagi saat 7 anak bermain air di pinggir Pantai Indah Kemangi, Kabupaten Kendal. Saat asik bermain, tiba-tiba gelombang laut menerjang hingga mereka tergulung ombak. Mengetahui kejadian tersebut, salah satu warga yang berada di lokasi langsung berusaha menyelamatkan, sejumlah anak berhasil diselamatkan. Namun saat menyelamatkan korban yang lain, dirinya justru ikut tenggelam. Akibat kejadian tersebut, 1 anak dan 1 warga meninggal dunia. Yang meninggal korban yaitu 1 ada anak-anak dan 1 orang dewasa yang menolong korban itu tidak tertolong dan terjadi sampai meninggal dunia. 1 korban selamat dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Truko, Kabupaten Kendal. Kasus kecelakaan laut ini masih dalam penanganan Polsek Kangkung, Kendal. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, saudara, sesosok bayi ditemukan di pantai di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Bayi yang dibungkus plastik berhasil diselamatkan oleh seorang pemancing. Warga Desa Pandean, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dikejutkan dengan penemuan sesosok bayi yang terbungkus plastik merah pada Sabtu malam. Bayi tersebut diketahui setelah seorang pemancing sempat mencurigai gerak-gerik perempuan yang membuang kantong plastik di laut. Saksi kemudian mengambil plastik tersebut dan menemukan bayi berjenis kelamin laki-laki. Bayi yang ditemukan dalam kondisi hidup kemudian langsung dibawa warga ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Ada seorang wanita yang membawa tas plastik merah besar dibuang di dalam laut Desa Pandean. Ya, pada saat itu ada 3 orang kebetulan sedang mancing di sebelah sana. Ada 3 orang yang mancing. Kemungkinan dia takut kembali lagi, terus akhirnya dia nekat ke situ, langsung tas plastik merah itu dibuang ke dalam laut. Ternyata 3 orang tadi curiga. Yang dibuang tadi, tas bungkus berwarna merah tadi. Mendapatkan informasi dari warga, polisi langsung mendatangi lokasi penemuan bayi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Pukul 19.15 itu Babin Kamtibmas Desa Pandean dihubungi oleh perangkat desa atau warga Desa Pandean bahwa ada informasi ditemukan adanya bayi yang terbungkus plastik kresek warna merah. Nah, setelah kejadian tersebut kemudian dari tim Inafis Polres, dari Piket Reskrim Polsek, Piket Reskrim Polres datang ke TKP untuk melaksanakan olah TKP. Kasus penemuan bayi ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian setempat. Mega Nanda, Kompas TV, Rembang, Jawa Tengah. 1 keluarga korban longsor Cilacap dimakamkan berjejer. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini.
Masih di Kompas Jateng bersama saya Febriana Mila. Operasi pencarian korban bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap sejak hari ke-6, tim SAR gabungan mempersempit wilayah pencarian menjadi 3 titik. Laksanakan upaya hari ini secara maksimal, secara tuntas, dan pada saatnya nanti kita bisa membantu kembali saudara pencarian 7 orang. 1 di A1, 3 di B1, dan 3 di B2. Hingga hari ini, tim relawan gabungan masih mencari korban bencana tanah longsor yang hilang di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Diperkirakan, seluruh korban yang masih dalam pencarian berada di 3 titik wilayah kerja. Untuk memaksimalkan proses pencarian, tim relawan gabungan juga menggunakan 27 ekskavator, 17 pompa air, dan 9 anjing pelacak dari Polda Jawa Tengah. Hingga Rabu 19 November, tim SAR gabungan masih mencari korban longsor yang hilang. Sementara itu 18 orang korban ditemukan meninggal dunia dan 5 korban hilang lainnya masih dicari. Ari Himawan, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, untuk penanganan cepat menemukan korban longsor yang belum ditemukan di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, tim SAR gabungan, ekskavator, dan anjing pelacak hingga drone dikerahkan. 21 ekskavator dikerahkan di hari ke-7 untuk mencari korban longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Upaya penanganan cepat ini masih difokuskan di 3 titik, yakni workset A1, B1, dan B2. Ekskavator diandalkan untuk menggali tanah yang sulit dijangkau dengan alat konstruksi lain, karena memiliki kapasitas penggalian yang besar, sehingga pekerjaan penggalian dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien. Selain itu, 9 anjing pelacak hingga drone juga dimaksimalkan untuk menemukan korban longsor. Masih menggunakan masih fokus dengan 21 ekskavator, 9 anjing pelacak, Alkon, terus dan peralatan-peralatan yang lainnya, termasuk di dalamnya adalah kita menggunakan drone. Kalau hari ini hari terakhir, apa ini harus segera ditemukan atau kalau nggak ditemukan seperti apa? Kita akan memaksimalkan pelaksanaan operasi sehari ini apabila memang dalam hari ini maupun hari ke-7 ini belum ditemukan korban, maka kita lakukan evaluasi sore hari ini. Ada perpanjangan atau ada kemungkinan diperpanjang. Seperti diketahui, peristiwa longsor terjadi pada Kamis malam sekitar pukul 8 malam. Longsoran terjadi di tebing yang berada di atas permukiman di Dusun Tarukahan dan Dusun Cibuyut, Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Tebing longsor dipicu akibat hujan deras yang terus mengguyur wilayah tersebut. Ari Himawan, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Saudara, satu keluarga korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah dimakamkan berjejer di pemakaman keluarga di Desa Sindang Sari. Keempatnya ditemukan pada hari berbeda, sang ibu ditemukan pada hari Minggu lalu, sedangkan ayah dan 2 anaknya ditemukan Senin kemarin. Satu keluarga yang terdiri dari 4 orang menjadi korban longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, dimakamkan berjejer di pemakaman keluarga di Desa Sindang Sari. Keempatnya ditemukan di hari berbeda. Sang ibu ditemukan pada hari Minggu 16 November dan suami serta 2 anaknya ditemukan pada Senin siang 17 November 2025. Makamnya yang saya Cahyanto. Terus ini yang nggak tahu siapa ini. Ini korban longsor semua ya, Pak? Iya, longsor semua. Dan ini di empatnya di sini berjajar? Iya, 4-4-nya di sini. Satu keluarga masih? Iya, satu keluarga. Berarti anak, istri? Anak, istri, suami. 2 anak ya, Pak? Iya. Sementara itu, operasi pencarian korban longsor yang dilakukan oleh tim SAR gabungan akan terus dilakukan hingga seluruh korban hilang ditemukan. Bayu Nur Sasongko, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Harapan dan doa seorang ayah anaknya segera ditemukan di tengah timbunan longsor. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini.
Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Febriana Mila. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menemui warga korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Kepala BNPB menerima keluh kesah korban, termasuk seorang ayah yang berharap sang anak yang masih hilang dapat segera ditemukan. Saat menemui korban longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyalurkan bantuan. Momen ini digunakan warga untuk menyampaikan sejumlah keluh kesah. Salah satunya Tarkim, seorang ayah yang kehilangan 2 putrinya menjadi korban longsor. Dengan suara bergetar, Tarkim menyampaikan harapan agar pencarian korban terus dilakukan. 1 anaknya telah ditemukan saat proses pencarian di hari ketiga. Sementara 1 anaknya lagi belum ditemukan. Tarkim bercerita, saat kejadian longsor, ia tengah mengikuti acara tahlil di tempat lain. Istrinya pun sedang tidak berada di rumah. 2 putri mereka yang masing-masing berusia 17 dan 15 tahun yang sedang berada di rumah menjadi korban longsor yang meluluh lantakan Desa Cibenying. Saya Tarkim, korban dari bencana tanah longsor, yang kemudian hari ini anak saya belum ditemukan, 1 lagi. Yang pertama sudah ditemukan atas nama Maisyarah Salsabila yang belum ditemukan. Yang sudah ditemukan dia Rahmadani dan sudah dimakamkan di pemakaman Cikareo. Untuk itu saya mohon kepada Bapak Bupati supaya pencarian anak saya itu dipercepat agar segera cepat ditemukan. Tadi ada salah satu orang tuanya yang menanyakan karena sampai hari kelima ini ada putranya yang masih belum ketemu. Minta dicari. Tadi kami sudah tegaskan bahwa kami datang ke sini salah satu tugasnya adalah mencari sampai ketemu ini, ya. Dan kami pastikan operasi pencarian pertolongan berakhir setelah semua ditemukan. Tim gabungan akan terus berupaya menemukan seluruh korban longsor yang masih hilang. Meski standar operasi pencarian berlangsung selama 7 hari, pencarian akan diperpanjang bila keluarga masih berharap. Bayu Nursasongko, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, warga terdampak bencana tanah longsor Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, kini masih bertahan di pengungsian dan menjalani pemulihan trauma healing dari anggota Polresta Cilacap. Balai Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, menjadi salah satu tempat pengungsian pasca bencana longsor. Di aula balai desa inilah sekitar 50 warga mengungsi bersama untuk menyelamatkan diri. Puluhan anak-anak dan orang dewasa yang sebagian besar bermukim di sekitar area bencana longsor mendapatkan pemulihan mental, yakni trauma healing dari anggota polisi dari Polresta Cilacap. Para pengungsi ini menerima trauma healing berupa penyuluhan dan suntikan motivasi. Polisi memberikan berbagai ragam permainan agar anak-anak bergembira. Edukasi pemulihan mental ini juga diberikan dengan metode bernyanyi agar mudah diterima anak-anak maupun orang dewasa. Bu, masih suka keinget peristiwa yang kemarin nggak? Gimana? Masih takut ya? Masih takut banget. Takutnya ada susulan apa gitu. Sebelumnya baik, terus pasca kejadian ada kecemasan, ada rasa tidak percaya diri, terus yang anak-anak ada ketakutan, ada rasa tidak nyaman ya di hatinya. Terus untuk yang dewasa kita memberikan sharing, komunikasi, membangkitkan kembali semangat, motivasi untuk mau beraktivitas kembali, mau melakukan hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan setiap harinya. Dengan mengikuti trauma healing atau penyegaran mental,
Diharapkan warga terdampak bencana tanah longsor bisa terbantu untuk melupakan peristiwa tragis yang menyebabkan trauma bagi warga. Bayu Nur Sasongko, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Takut terjadi longsor susulan, warga korban longsor Banjarnegara selamatkan hewan ternak. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih soal bencana tanah longsor, saudara. Takut terjadi longsor susulan, warga Dusun Situkung, Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara dibantu tim SAR menyelamatkan hewan ternak dan barang berharga mereka. Meski masih terjadi pergerakan tanah, sebagian warga kembali mendatangi rumah miliknya. Mereka berupaya menyelamatkan hewan ternak dan barang berharga yang tidak tertimbun material longsor. Dibantu tim SAR, satu persatu kambing dan sapi berhasil dipindahkan ke kawasan yang lebih aman lantaran tanah masih labil. Warga mengaku hewan ternak yang masih bisa diselamatkan sengaja dipindahkan untuk memudahkan memberi pakan. Rencananya dibawa kemana ini Pak kambingnya? Penampungan. Sementara. Kenapa Pak? Ya karena kan nggak ada yang ngasih makan di sini. Yang punya ada ngungsi. Rumahnya nggak bisa ditempati Pak? Nggak bisa. Kandang ternak juga? Nggak bisa. Berarti selain kambing apa ini Pak? Sapi. Ada berapa ini Pak? Ini berarti 6 sapi 1 yang punya ini. Hingga hari ketiga pasca bencana tanah longsor di Banjarnegara, petugas tim SAR gabungan belum bisa menyisir titik wilayah longsor. Proses pencarian 26 warga korban yang masih hilang terkendala medan atau lokasi karena masih ada pergerakan tanah. Demi keselamatan jiwa para petugas dan relawan, operasi evakuasi masih menunggu rekomendasi dari pihak ahli geologi. Yuli Hardianto, Kompas TV, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, warga Dusun Situkung, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah tak kuasa menahan tangis saat melihat rumah mereka rata dengan tanah akibat bencana tanah longsor yang menerjang desa mereka. Bencana tanah longsor meluluh lantakkan desa Situkung, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Sutina, salah satu warga terdampak longsor, tak kuasa menahan tangis saat menceritakan kejadian longsor pada Minggu 16 November. Meskipun Sutina tidak kehilangan anggota keluarga akibat bencana tanah longsor, namun ia sedih karena rumahnya rata dengan tanah dan tidak ada satupun barang berharga yang berhasil diselamatkan. Saya lariin bapak saya dari masih dulu udah keluar dari rumah, langsung saya lari ke sana ke Tegal, ke sana Tegal langsung lari ke hutan sana. Bapaknya baru dievakuasi, bapaknya lagi kerja di Cilacap. Tapi nggak ada yang hilang, ada keluarga yang hilang nggak Pak? Ya alhamdulillah enggak, selamat semua, cuman barang-barang saya udah habis. Rumah juga hilang itu. Iya. Hingga hari keempat pencarian korban hilang, tim SAR gabungan belum menemukan satupun warga yang tertimbun longsoran tanah di desa Situkung. Heri Widodo, Kompas TV, Banjarnegara, Jawa Tengah. Saudara, upaya pencarian korban longsor di Dusun Situkung, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah kembali diperkuat. Tim SAR gabungan mengerahkan anjing pelacak untuk menemukan warga yang masih tertimbun tanah longsor. Petugas mengerahkan 6 unit K9 atau anjing pelacak untuk menelusuri area yang berpotensi menjadi lokasi keberadaan korban longsor. Dengan kemampuan mendeteksi aroma tubuh manusia, anjing pelacak membantu tim mengidentifikasi titik-titik yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Penyisiran dilakukan secara bertahap mengikuti kondisi medan yang tidak stabil dan tertutup material longsoran. Unit K9 atau anjing pelacak fokus pada area yang sulit dijangkau. Ketika anjing menunjukkan respon tertentu, tim langsung melakukan pendalaman di titik tersebut. Di mana aja Mas ini? Kalau operasi kita kemarin habis pulang dari Majinang, terus disuruh geser ke sini PKO ini. Berhasil berapa kali? Sementara di Majinang kita berhasil mendapatkan 1 kemarin di sektor itu. Kalau sebelumnya selain di Majenang? Kalau selain di Majinang banyak sih Pak. Setiap ada operasi longsor pasti kita datang. Terakhir di Petung Wiono, termasuk korban hidup, kemudian kadaver, kita sering karena kita setiap operasi sering berangkat. Ini spesialis di sana longsor atau pencarian lain Mas? Tanah longsor bisa, korban bisa, betul-betul bisa. Selain mengerahkan anjing pelacak, petugas juga mengoperasikan alat berat hingga pencarian korban hilang secara manual. Upaya ini dilakukan dengan tetap mempertimbangkan potensi longsor susulan yang masih mungkin terjadi. Yuli Hardianto, Kompas TV, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, pasca bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, pemerintah menetapkan masa tanggap darurat bencana selama 14 hari. Tidak hanya melakukan operasi pencarian korban hilang, tim SAR gabungan dan relawan juga mendirikan dapur umum. Sejumlah dapur umum didirikan guna memenuhi kebutuhan konsumsi tim SAR gabungan, sukarelawan, dan pengungsi pada bencana tanah longsor. Salah satunya dapur umum yang didirikan di kantor Kecamatan Pandan Arum. Sukarelawan mengolah dan memasak hingga mengemas makanan siap santap. Di dapur umum ini, dalam sekali memasak, mampu menghasilkan makanan siap santap sebanyak 660 porsi. Menu yang disajikan beragam, sesuai daftar yang dibuat petugas, menyesuaikan ketersediaan logistik. Hari ini kita ready masak, kita kan masak gabungan sama dengan Tagana, kita membuat nasinya. Hari ini kita menurut data itu sekitar 660 porsi, jadi kita masak sekitar 180 kilo. Hari ini untuk pagi ini kita membuat masakan untuk relawan yang mau bekerja ke lapangan. Kita siapkan nasi sama lauk telur, sama tempe goreng, sama sayur buncis. Oh ready Pak, logistik siap semua. Kita semalam sudah sama kepala dinas sudah disiapkan 2 ton untuk berasnya itu, sama lauk pauk dari masyarakat dan menyumbang, kemudian ada dari dinas sosial juga ada, depan itu ada mie, ada segala kebutuhannya ada. Dapur umum ini didirikan sejak Minggu 15 November. Rencananya, aktivitas di dapur umum akan berlangsung menyesuaikan status masa tanggap darurat bencana yang ditetapkan oleh pemerintah. Yuli Hardianto, Kompas TV, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sesosok bayi yang dibungkus plastik yang dibuang ke laut ditemukan pemancing. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Anda kembali menyaksikan Kompas Jateng bersama saya, Febriana Mila. 7 anak tergulung ombak saat bermain di Pantai Kemangi, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. 6 orang berhasil selamat, sementara 1 anak dan 1 warga yang menolong ditemukan meninggal dunia. Kejadian terjadi pada Minggu pagi saat 7 anak bermain air di pinggir Pantai Indah Kemangi, Kabupaten Kendal. Saat asik bermain, tiba-tiba gelombang laut menerjang hingga mereka tergulung ombak. Mengetahui kejadian tersebut, salah satu warga yang berada di lokasi langsung berusaha menyelamatkan, sejumlah anak berhasil diselamatkan. Namun saat menyelamatkan korban yang lain, dirinya justru ikut tenggelam. Akibat kejadian tersebut, 1 anak dan 1 warga meninggal dunia. Yang korban yaitu 1 ada anak-anak dan 1 orang dewasa yang menolong korban itu tidak tertolong dan terjadi sampai meninggal dunia.
Satu korban selamat dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Truko, Kabupaten Kendal. Kasus kecelakaan laut ini masih dalam penanganan Polsek Kangkung, Kendal. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, saudara, sesosok bayi ditemukan di pantai di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Bayi yang dibungkus plastik berhasil diselamatkan oleh seorang pemancing. Warga Desa Pandean, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dikejutkan dengan penemuan sesosok bayi yang terbungkus plastik merah pada Sabtu malam. Bayi tersebut diketahui setelah seorang pemancing sempat mencurigai gerak-gerik perempuan yang membuang kantong plastik di laut. Saksi kemudian mengambil plastik tersebut dan menemukan bayi berjenis kelamin laki-laki. Bayi yang ditemukan dalam kondisi hidup kemudian langsung dibawa warga ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Ada seorang wanita yang membawa tas plastik merah besar dibuang di dalam laut Desa Pandean. Ya, pada saat itu ada 3 orang kebetulan sedang mancing di sebelah sana. Ada 3 orang yang mancing. Kemungkinan dia takut kembali lagi, terus akhirnya dia nekat ke situ, langsung tas plastik merah itu dibuang ke dalam laut. Ternyata 3 orang tadi curiga. Yang dibuang tadi tas bungkus berwarna merah tadi. Mendapatkan informasi dari warga, polisi langsung mendatangi lokasi penemuan bayi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Pukul 19.15 itu Babin Kamtipmas Desa Pandean dihubungi oleh perangkat desa atau warga Desa Pandean bahwa ada informasi ditemukan adanya bayi yang terbungkus plastik kresek warna merah. Nah, setelah kejadian tersebut kemudian dari tim Inafis Polres, dari Piket Reskrim Polsek, Piket Reskrim Polres datang ke TKP untuk melaksanakan olah TKP. Kasus penemuan bayi ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian setempat. Mega Nanda, Kompas TV, Rembang, Jawa Tengah. UNES ciptakan alat mendeteksi longsor dan diberi nama Lindu. Simak informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Kita tiba di paruh akhir Kompas Jateng, masih bersama saya Febriana Mila. Sebanyak 6 desa di Kabupaten Klaten menerima penghargaan sebagai Desa Anti Korupsi 2025. Dan penghargaan diberikan berbarengan dengan kegiatan pengawasan daerah atau Larwasda yang digelar di Pendopo Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo menyerahkan langsung penghargaan kepada 6 desa yang dinilai berhasil menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan masyarakat dalam sistem pengawasan desa di Pendopo Kabupaten Klaten, Selasa 18 November. Secara simbolis, Bupati Hamenang menyerahkan plakat penghargaan kepada Kepala Desa penerima. Adapun 6 desa penerima penghargaan Desa Anti Korupsi yaitu Desa Gatak, Kecamatan Ngawen, Desa Kenaiban, Kecamatan Juwiring, Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Desa Bendo, Kecamatan Pedan, Desa Ngaren, Kecamatan Pedan, dan Desa Jurang Jero, Kecamatan Karangano. Bupati Hamenang berharap gelar pengawasan daerah ini tidak sekadar menjadi agenda formal, namun juga menjadi langkah strategis pembenahan tata kelola, meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan APBD. Sehingga laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN semakin berkualitas. Antara Inspektorat Kabupaten Klaten dengan
para lembaga pengawasan eksternal, ada dari BPK Provinsi Jawa Tengah, BPK Perwakilan Provinsi DIY, dan juga dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah. Nah, harapan kita bersama tentu dengan kegiatan Larwasda ini ke depan pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya semakin akuntabel, semakin bersih, semakin transparan, sehingga ke depan APBD yang kemudian kita kelola, kita jalankan ini benar-benar bisa sepenuhnya dinikmati oleh warga masyarakat di Kabupaten Kabupaten. Ya, semoga nanti kemudian kita bisa semakin meningkatkan kualitas, tidak hanya dari perencanaan, tidak ada pelaksanaan, tapi juga bagaimana pelaporan dari APBD yang sudah dijalankan ini. Sehingga ke depan harapannya LHP-nya semakin berkualitas, sehingga opini WTP ini semakin lebih membawa semangat. Untuk menilai desa anti korupsi, ada beberapa indikator penilaian. Antara lain, meningkatkan pelayanan publik, kedisiplinan, ketaatan dan kepatuhan dalam tata kelola pemerintah desa, dan lain-lain. Kepala Desa Knaiban, Tony Cahyo Nugroho mengaku senang dan bangga desanya bisa meraih predikat sebagai desa anti korupsi. Hari ini tadi di Pendopo penghargaan desa anti korupsi untuk tahun 2025. Alhamdulillah untuk desa Knaiban mendapatkan nilai 89, jadi dapat nomor 2 dari kalau tidak salah 25 desa yang ikut di desa anti korupsi. Dengan adanya ini kami merasa bangga, senang karena desa kami mendapatkan penghargaan dari Bapak Bupati. Kami sendiri bangga kepada seluruh masyarakat desa Knaiban yang telah mendukung kegiatan desa anti korupsi. Sementara itu, kegiatan pengawasan daerah atau Larwasda 2025 kali ini mengusung semangat Klaten bersinergi menuju Klaten bebas korupsi yang selaras dengan komitmen pemerintah Kabupaten Klaten dalam memperluas praktik pengawasan hingga tingkat desa. Nani Astuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, sistem platform digital Lindu berbasis satelit karya anak bangsa diklaim mampu mendeteksi pergerakan tanah dan struktur bangunan secara real-time dengan akurasi tinggi. Inovasi ini diharapkan menjadi terobosan dalam mitigasi bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Pembuatan alat deteksi pergerakan tanah oleh akademisi UNES Semarang ini didasari atas keprihatinan banyaknya kasus tanah longsor yang memakan korban jiwa. Setelah melakukan penelitian dan uji coba laboratorium, akhirnya Profesor Juhadi bersama rekannya Idris Setiawan berhasil menciptakan alat deteksi pergerakan tanah yang diberi nama Lindu atau dalam bahasa Indonesia yang berarti gempa bumi. Platform digital Lindu versi 2 ini merupakan sistem deteksi berbasis satelit yang mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan dan sensor Internet of Things untuk memantau pergerakan tanah serta struktur bangunan secara real-time. Sistem ini menganalisis pergerakan horizontal XY dan vertikal Z serta arah pergeseran tanah melalui pengolahan data berbasis AI yang terhubung langsung dengan satelit. Teknologi Lindu telah melalui uji coba di Laboratorium Universitas Negeri Semarang serta pengujian lapangan pada Tower Sutet PT PLN UPT Transmisi Semarang. Alat ini juga sudah terpasang di beberapa daerah rawan longsor, salah satunya di daerah Trangkil, Sukoharjo, Gunung Pati, Kota Semarang. Lindu dikembangkan untuk memastikan adanya peringatan dini apabila terjadi pergeseran tanah atau gangguan struktur. Dengan satelit dan AI, data dapat dikirim secara cepat dan akurat. Memang alat ini kita kembangkan bersama ini dalam kerangka keprihatinan kami bahwa kita sudah berapa tahun ya merdeka ini, 80 tahun. Tapi setiap ada bencana, terutama yang gerakan tanah, itu selalu memakan korban. Padahal katanya sudah ada alat-alat yang bisa memberikan peringatan dini, tapi setelah saya lihat bahwa alat itu kenapa kok tidak
atau kurang efektif gitu. Di mana sisi kekurangannya? Nah, kami berusaha melalui Lindu untuk mengisi kekurangan-kekurangan yang ada itu. Mudah-mudahan ini lebih efektif nanti di dalam memberikan satu informasi, terutama untuk mitigasinya. Salah satu warga Terangkil Sukorejo Gunung Pati, Kota Semarang, Sukron, mengaku terbantu dengan keberadaan alat ini. Setidaknya dia lebih waspada karena pergerakan tanah bisa terpantau. Pada awalnya tidak masalah mengenai lahan yang saya tempati ini, namun dalam tahun berikutnya akhir-akhir ini terutama itu hampir 2 atau 3 tahun itu mengalami perubahan dalam arti ada yang retak-retak. Dengan adanya alat apa itu namanya saya tidak tahu, alat deteksi itu harapan saya atau harapan kami sekeluarga paling tidak bisa mengetahui perkembangan untuk antisipasi apa yang kami lakukan ke depan. Begitu. Selain lokasi jaringan sutet PLN, sejumlah ruas tol seperti Bocimi dan tol Semarang-Solo juga menjadi prioritas penerapan sistem ini karena memiliki titik rawan longsor di daerah perbukitan dan lereng. Dengan penerapan teknologi Lindu, diharapkan tersedia peringatan dini yang mampu mencegah kerusakan infrastruktur hingga menyelamatkan nyawa masyarakat. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Febriana Mila mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.